Kemudian adalah umum. Umum ini siapapun ya, mungkin alumni atau siapapun, mungkin Bapak Ibu kalian ada yang kepingin mendaftar, itu bisa, asal yaitu bisa gadget yang bisa cepat apa karena kan kita butuh orang yang paham tentang digital, kemudian juga ngerti tentang halal. Nah, ini nanti kita akan melakukan pelatihan di sini. Nah, jadi tujuan kami mengajak Mbak Mas semua di sini adalah untuk Apmas prioritas ini ya, Apmas prioritas ini nanti mahasiswa KKN lama di sini ya, masalah yang 2022 yang sudah jadi pendamping yang kemarin sudah diundang oleh Mbak Nurul ya, ini suatu kesempatan yang luar biasa di sini. Masuk KKN lama ini akan menjadi mentor untuk MHS KKN 2023. Nah, dan umum plus umum juga ya. Dan ini masih di atas prioritas, tapi kemungkinan nanti kami juga akan melibatkan ya, kalau saya melihat kinerjanya cukup bagus, kami akan melibatkan Mas Mbak semua ini untuk eh, juga untuk Mas produk. Jadi kami akan mengadakan 2 kali pelatihan. Yang pertama eh, ada 2 kali pelatihan ya, pelatihan pendamping. 2 kali pelatihan pendamping. Yang pertama adalah untuk Akmas prioritas ya, prioritas yang ini dari ITS tadi. Yang kedua adalah untuk Akmas produk. Akmas produk itu masih nanti-nanti. Nah, dari 2 kali pelatihan ini, kami ketika ngadain pelatihan pendamping berkaca dari tahun sebelumnya, kami akan mengubah kalau kemarin itu yang koreksi kami gitu ya, yang koreksi kami dan kemarin kami mencarikan UMKM gitu ya. Kami juga masih masih ada beberapa UMKM yang nanti akan kita coba kita masukkan ya lewat ini apa namanya online seperti kemarin, tapi juga ada mahasiswa juga bisa mencari sendiri. Nah, di sini tugasnya mentor itu apa di sini ya? Mungkin bisa dari jadi mentor ini nanti akan membawahi sejumlah ya di sini membawahi membawahi sejumlah calon karena ini belum tentu lulus jadi ya membawahi sejumlah kan kemarin yang daftar sekitar hampir 200 membawahi sejumlah calon pendamping baik itu umum atau prioritas jadi misalkan satu mentor bisa dapat 10. Nah, ketika pelatihan ini jadi ketika pelatihan ini kami akan ada tes ya, tes tulis seperti yang kemarin yang pernah kalian dapat kemarin ada tes tulisnya. Jadi pada saat pelatihan ada tes tulis. Nah, tes tulis ini nanti yang ngoreksi kami dari Pusat Kajian Halal. Tapi nanti di sini karena ini agak berbeda ya, nanti mungkin dijelaskan oleh Mbak Nurul, berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita itu SJPH-nya manual. Sekarang SJPH-nya itu sudah otomatis, jadi nggak manual sama sekali. Jadi bukan bukan juga dari pusat kajian halal, tapi memang benar-benar nggak SJPH-nya itu sudah otomatis dari si halalnya. Jadi nggak perlu lagi membuat si SJPH. Nah seperti itu. Jadi tinggal masukkan data, kemudian verbal seperti itu. Jadi beda dengan yang tahun lalu. Jadi lebih mudah sebenarnya. Jadi yang tahun ini sangat-sangat dipermudah gitu ya. Nah, jadi mentor ini menentukan kelulusan tugasnya menentukan kelulusan dari calon pendamping. Jadi dari hampir 200 tadi, nanti misalkan satu mentor membawa 10, nanti yang menentukan kelulusan, gimana cara tahu menentukan kelulusan? Cara tahu menentukan kelulusan itu adalah nanti ya, nanti di sini eh, calon pendamping ini akan eh, memilihkan, mengisikan itu pakai loginnya mentor. Ya, jadi istilahnya ketika mereka memasukkan data kan dari UMKM itu pakai loginnya UMKM, ya. Terus kemudian ketika proses perfilnya, jadi sekarang bukan profil ya, kayak verifikasi tentang centang-centang gitu, jadi berbeda dengan yang lain. Nah, makanya ini direvisi nanti Mbak Nurul yang akan ini. Nah, calon pendamping ini nanti akan pakai loginnya mentor, ya pakai login memakai memakai login mentor untuk verval atas nama, jadi memakai namanya mentor. Ya, jadi pakai namanya misalkan Mbak Suci di sini ada Mbak Suci ya. Jadi Mbak Suci membawa misalkan 10. Di bawahnya ada misalkan Ani. Ani nanti pas verbal
dengan Mbak Suci nggak perlu sih ikut ke lapangan juga gitu ya. Paling enggak di sini memastikan bahwa apa yang diisi oleh calon pendamping itu benar. Nah, kalau benar berarti dia dinyatakan lulus ya, dengan juga ditambah dengan nilai tes tulisnya. Begitu. Nah, nanti otomatis apa namanya? Karena dia belum lulus dan belum dapat lisensi dari BJPH, maka apa honor-honornya itu akan mengalir ke mentor, ya. Jadi benefitnya di situ. Jadi kalian bisa membantu UMKM, tapi juga bisa mendapatkan honor dari apa namanya pendamping-pendamping calon pendamping yang di bawah kalian. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi misalkan 10 berarti kalikan aja berapa jumlah dari itu, dari jumlah calon pendamping. Jadi semakin banyak calon pendamping yang bisa kalian luluskan gitu ya, bisa kalian luluskan dengan baik berarti kan semakin ini. Ya, jadi ini mentor tugasnya seperti itu. Jadi calon pendamping memakai login mentor profile atas nama mentor. Jadi kalau ada pertanyaan, ya kalian juga harus menjawab gitu ya. Jadi nanti kami akan buat grup-grup sendiri-sendiri ya, grup-grup sendiri-sendiri yang istilahnya ada mentor, ada pendamping gitu ya, ada calon pendamping, ada mentornya, seperti itu. Nah, kalau mereka sudah lulus, baru mereka boleh pakai nama mereka sendiri. Tapi di sini kami tidak akan mengubah tetap karena itu istilahnya di bawah tanggung jawab mentor, maka nama pendamping yang tertera di BPJS tetap namanya mentor. Ya, kalau mereka sudah lulus, baru mereka boleh pakai nama mereka, tapi untuk UMKM lain. Tapi khusus pada saat pelatihan itu calon pendamping harus memakai nama mentor. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Nah, jadi 2 kali pelatihan pendamping ini membutuhkan mentor. Makanya kami mengundang Mas Mbak sekalian untuk jadi mentor. Nanti baru Mas produk. Nah, nanti kami melihat kalau misalkan Mas Mbak di sini cukup bagus ya dalam mementori para calon pendamping, nanti kami rekrut lagi di Akmas produk. Akmas produk pasti akan banyak lagi. Jadi yang ini khusus yang kita akan mencoba melihat mengevaluasi dari Atmas prioritas yang tadi 1.000 sertifikat halal. Jadi kalau di sini ada dikurangi saya dan Mbak Nurul, berarti ada 11 ya Mbak Nurul ya. Ada 11 calon mentor gitu. Nah ini tidak selalu ya, maksudnya Mas Mbak di sini boleh Bu, saya nggak mau lah jadi mentor, nggak apa-apa. Jadi kami cuma menawarkan. Jadi kami menawarkan ada program untuk menjadi mentor di sini. Saya kira ini akan menjadi amal jariah ya, karena nanti KKN berikutnya gitu dia bisa jadi mentor lagi untuk yang berikut. Jadi istilahnya ya amal jariah ya, saling membantu di bawah-bawahnya kayak gitu ya. Jadi dan ini akan mendapatkan benefit seperti ini itu. Mungkin ada pertanyaan dari Mbak Mas semua sebelum mungkin Mbak Nurul akan mempresentasikan ya cara si halal terbaru, karena si halal terbaru ini cukup berbeda tapi lebih mudah gitu ya, lebih memudahkan kita dalam memasukkan data tanpa mengurusi SJPH dan lain-lain gitu. Kira-kira ada pertanyaan Mbak Suci, Mbak Isna ini, Mbak Jihan, Mbak Agnes Via, Mbak Naili, Eh, ya, Mas Kiram, Ibu izin bertanya. ya. Iya, sebenarnya ini pertanyaannya ini sih Bu, apa? Kan kalau yang kemarin itu kan pas pelatihan langsung kami yang masukin data UMKM, kami juga yang verifikasi Bu ya. Kalau yang Hmm. sekarang kenapa dibedakan ya? Apa peraturan dari si halalnya atau seperti apa ya? Yang mana ya? Maksudnya yang memasukkan data, ya. Oh gitu tak? Maksudnya begitu. Kenapa apa sekarang ada mentor gitu tak Giram? Iya Bu, betul Bu. Oh oke. Loh, kemarin kemarin sebenarnya jadi mentor tuh kan adalah dosen ya. Dosen apa namanya? Dosen KKN kalian. Kalau kan Giram kan nanya ke saya kan? Kan pasti saya akan jawab kan. Nah, kenapa kok gitu gitu ya? Kenapa kok sekarang diadakan mentor gitu ya?
karena ini ada atas prioritas yang targetnya cukup tinggi, 1.000 sertifikat halal dan ITS ya. Sebenarnya ITS itu dapat 24.000 kuota. Nah, kita tuh bingung cara menghabiskan gitu. Jadi kami berpikir nggak apa-apa kita pakai mentor. Nah, kenapa kok pakai mentor? Karena kan kemarin kita bisa lihat ya kemarin Kiram waktu awal-awal kan nggak bisa masukkan karena kan harus lulus kan, harus lulus dulu kan. Nah, harus lulus dulu kan kami di pusat kajian halal harus ngecek apa namanya SJPH dan lain-lain. Nah, sekarang kami bebankan ke mentor. Cuman dengan ini mentornya dapat benefit tadi, dapat honor dari calon pendamping, itu loh. Saya tidak langsung karena kan atas nama mentor di si halalnya, begitu. Kira-kira menjawab nggak Mas Kiram? Halo Mas Kiram, apakah suara saya Oh, baik terdengar? Bu, terima kasih atas penjelasannya. Iya, soalnya kalau apa namanya mereka, kalau kalian masih ingat kan, waktu kalian belum dapat lisensi dari BPJPH, kalian kan nggak bisa memasukkan. Nggak, sekarang kan nama pendamping kan wajib harus dimasukkan. Nah itu, karena mereka belum dapat, akhirnya pakai nama mentornya. Nah, karena pakai nama mentornya, otomatis mentornya harus bertanggung jawab. Maksudnya memastikan kalau ada pertanyaan. Nah, nanti sebenarnya eskalasinya gini, kalau misalkan mentornya nggak bisa menjawab, bisa langsung ke atas, ke pusat kajian. Jadi nggak semua itu harus ke kita. Karena ini jumlah calon pendampingnya ini sangat banyak sekarang dibandingkan tahun lalu. Begitu. Oke, ada pertanyaan mungkin Mbak Dinda mau bertanya? Mbak Miftahul, ada pertanyaan Mbak? Mbak Cahaya, Mbak Miftah mau bertanya kah? Oke, kira-kira dari penjelasan saya ini ada yang bersedia berapa orang ya? Mungkin bisa raise hand yang masih bersedia atau mau lihat dulu tutorial si halal terbaru seperti apa, biar tahu sangat mudahnya si halal sekarang dibandingkan yang tahun lalu. Tinggal jawaban ini. Mbak Miftah bersedia? Halo, ini sudah menjawab ya. Oke, mungkin bisa lihat tutorialnya dulu, Bu. Oh, udah tutorialnya dulu, Mbak. Oke, Mbak Nur Isna ini bersedia. Baik, Mbak Agnes masih mau lihat tutorial dulu. Kayaknya Mbak Nurul dulu nih. Monggo Mbak Nurul saya ini kan ke Mbak Nurul ya. Ini saya share aja nih di sini kan. Ya, Oke, saya share anyone copy. Ini saya share di sini ya. Oke, saya share di sini. Saya close dulu. Monggo Mbak Nurul. Gampang kok ya. iya, terima kasih Bu Aini. Jadi teman-teman, di tahun 2023 ini ada beberapa kebaruan dalam sistem si halal. Mungkin di antara beberapa pendamping yang hadir di sini sudah praktek ya, karena kemarin sudah dapat beberapa UMKM juga. Namun kan ada beberapa pendamping yang mungkin belum update ya, yang sistem yang terbaru ini. Oh ya, sebelumnya saya mau menjawab pertanyaan Kiram di kolom chat tadi itu. Kenapa nggak kita share di grup KKN? Karena kita juga untuk mentor ini kita ada filter-filter tersendiri. Jadi nggak semua anak KKN itu kan pendamping ya. Nggak semua yang ikut KKN kemarin itu lolos sebagai pendamping. Terus juga nggak semua pendamping itu aktif. Jadi yang kita undang, yang kita hubungi kembali sebagai mentor itu adalah pendamping-pendamping aktif atau anak KKN yang lulus sebagai pendamping dan dia aktif mendampingi UMKM selama tahun 2023 kemarin. Selain itu, kita juga memilih pendamping-pendamping yang sekiranya mudah kita pegang, gitu, mudah kita hubungi. Namun nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya teman-teman KKN kalian ada yang tertarik atau berminat dan dia berkomitmen mau untuk mendampingi adik-adik KKN atau menjadi mentor, mungkin kalian bisa infokan kepada kita, nanti kita ikutkan juga sebagai mentor, seperti itu.
Nah, untuk si halal yang terbaru sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Kalau untuk yang proses di awal-awalnya seperti create account sampai dengan pengisian data pelaku usaha itu tidak ada yang berbeda. Namun yang berbeda tuh ketika kita melakukan pengisian bahan. Nah, sebelum itu di tahun 2023 ini juga ada peraturan-peraturan baru terkait dengan sertifikasi halal sehati. Yang pertama, kodenya sekarang sehati, nggak pakai 22, nggak pakai 23, jadi sehati gitu aja. Terus yang kedua, sekarang sudah boleh mendaftarkan produk-produk siap saji. Jadi kalau kemarin mungkin ada yang mendampingi gado-gado, kan kemarin nggak boleh ya, ikutnya siap saji, belum diperbolehkan. Tahun ini sudah diperbolehkan. Terus untuk kemarin kita lebih selektif untuk tidak memasukkan bahan-bahan yang ada daging-daging hewan yang disembelih seperti ayam, sapi, gitu kan tahun kemarin kita masih selektif banget untuk sebaiknya nggak usah dulu gitu. Tapi untuk tahun ini sudah boleh dengan catatan sertifikat halal daging yang digunakan itu harus jelas harus ada di si halal. Kita bisa temukan di si halal ketika input bahan. Kalau nggak ada, sebaiknya jangan. Gitu. Terus apa lagi ya? Setelah itu, prosesnya juga ada yang berbeda ya di self declare tahun kemarin dan self declare tahun ini. Kalau self declare tahun kemarin, setelah dari pelaku usaha kalian verbal, nanti divalidasi oleh Pusat Kajian Halal, baru masuk ke BPJPH, divalidasi BPJPH, terus masuk ke Komisi Fatwa. Dulu kan sepanjang itu prosesnya. Tahun ini prosesnya lebih singkat. Jadi setelah dari pelaku usaha dalam bentuk draft, kalian harus verifikasi bahan baku dan proses produk halal dulu, PPH-nya dulu. Setelah itu, setelah kalian verifikasi, pelaku usahanya baru bisa submit. Setelah kalian submit, setelah mereka submit, baru diverval. Setelah diverval, tidak akan ada lagi validasi di ITS atau di PKH. Kalau dulu namanya yang itu, yang akunnya Fendi Kurniawan itu. Nah, dulu kan ada itu, sekarang udah nggak ada. Terus validasinya langsung ke BPJPH dan ke Komite Fatwa, jadi bukan lagi ke Komisi Fatwa. Diharapkan kalian juga sekarang lebih lebih sering lah ngecek si halal kalau udah mendampingi, karena prosesnya lebih cepat, nggak kayak yang dulu. Yang dulu kan prosesnya lumayan lama, jadi kalau ngecek si halal mungkin bisa 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Kalau sekarang harus rajin-rajin dicek supaya kalau ada pengembalian dokumen atau apa bisa segera dilengkapi dan direvisi. Ini alurnya sudah saya jelaskan tadi. Terus, langsung ke si halal yang baru. Untuk create account-nya sama semua, masih sama seperti dulu. Pengisian data pelaku usahanya juga masih sama. Terus, ini, kalau tahun kemarin, kita di bagian penyelia halal ini, kemarin kan untuk UMKM yang nggak punya sertifikat penyelia, kita daftarkan, tetap kita daftarkan. Nah, tahun ini semua pelaku usaha yang kita dampingi di tahun 2023 ini harus kita data, harus kita record untuk nanti diikutkan ke pelatihan penyelia. Jadi Pusat Kajian Halal mewajibkan semua UMKM yang didampinginya untuk ikut dalam pelatihan penyelia. Gitu. Jadi kalau tahun kemarin mungkin ada yang ikut open house ya di bulan September, Oktober itu kan semua yang datang ke sini langsung kita daftarkan tanpa ikut pelatihan. Nah, kalau sekarang semua harus kita data dan nanti akan kita ikutkan ke pelatihan. Gitu. Jadi form pengisian penyelia ini harus lengkap ya. Harus ada nomor sertifikat pelatihannya, harus ada SK-nya, harus ada tanggal sertifikat, tanggal SK, semuanya harus komplit.
Gitu. Untuk pengajuan self-declare masih sama, tapi sebelum kalian klik daftar, ada kuesioner self-declare yang harus kalian isi. Kuesioner ini tujuannya adalah untuk memfilter apakah UMKM yang akan kalian dampingi ini bisa ikut self-declare atau enggak. Misalnya usahanya udah berjalan selama 1 tahun atau belum. Nah, nanti kalian bisa isi sendirilah ini, bisa kalian baca sendiri. Terus juga kemudian ini outletnya berapa, terus tempat produksinya ada berapa, terus produksinya di mana, apakah manual, apakah semi manual, semuanya ada di sini. Nanti tinggal kalian isi-isi. Namun juga kalian ini apa ya, common sense-nya pendamping ya. Jadi nggak selalu misalnya usahanya belum berjalan 1 tahun, tapi dia udah bagus nih, udah continue gitu, udah produknya udah bagus, udah terjual dengan baik, udah produksinya udah continue, nggak apa-apa didaftarkan. Jadi di formnya ini, apakah sudah berjalan selama 1 tahun, kalian tulis aja iya gitu. Selama kalian memang tahu kalau itu produknya memang sudah berjalan dan sudah apa ya memang dia sudah jualan gitu. Tapi kalau dia baru berangan-angan mau bikin produk ya jangan. Jadi ini apa ya, ininya kalian lah sebagai pendamping gimana gitu. Terus juga untuk UMKM yang tahun 2022 kemarin sudah mendapat pendampingan atau sudah terbit sertifikatnya melalui Sehati 22, maka udah nggak bisa lagi ikut yang Sehati 2023. Nanti misalnya kalau kalian pengen coba, lihat aja kalian buka di akunnya mereka, di akun si halalnya mereka, terus kalian klik di pengajuan self-declare, nanti sudah terrecord di sana. Pelaku usaha ini sudah mendapatkan fasilitasi Sehati 2022. Nah, kayak gitu. Nanti kalian nggak akan bisa klik layanan. Udah nggak bisa, jadi harus ikut ke reguler. Tetapi kalau misalnya pelaku usahanya itu daftarnya di ujung-ujung 2022, misalnya tahun 2022 November atau Desember yang sertifikatnya belum terbit, itu kalian masih bisa ajukan layanan Sehati. Gitu. Terus ini juga banyak kemarin ada beberapa UMKM itu yang salah pengertian di kuesioner self-declare ini. Misalnya berapa jumlah tempat penjualan yang saudara miliki. Kalau kayak di kantin-kantin kejujuran di Tekim, di perkapalan, itu kan ada yang jualan risol mayo, ada yang jualan kue-kue. Nah, misalnya dia jualan di Tekim, jualan di perkapalan, jualan di Fisika, itu jangan dihitung dia tempat penjualannya 3, ditulis aja 1, karena kalau kalian tulis lebih dari 1, otomatis dia akan nggak lolos self-declare. Sedangkan kita tahu padahal dia itu UMKM, istilahnya UMKM yang apa ya, menengah ke bawah lah, yang belum bisa untuk mendaftar reguler, yang masih pasti akan keberatan kalau diminta reguler. Jadi itu kebijaksanaannya kalian lah dalam mengisi kuesioner ini gitu. Terus setelah itu sama, data pelaku usahanya hampir sama, pengajuannya sama, ngisi jenis pendaftarannya self-declare, kodenya Sehati, terus kemudian yang lain-lainnya sama, sampai di bahan, input bahan. Nah, di si halal yang baru ini sebenarnya sama seperti si halal yang dulu. Kalau si halal yang dulu kan jadi 1 page gitu kan. Nah, kalau yang si halal yang baru ini 2023 dia masing-masing tab. Jadi pelaku usaha di tab yang lain, pengajuan di tab yang lain, pabrik outlet di tab yang lain, dan bahan di tab yang lain. Untuk pengisian bahan kalau yang 2022 kan kita harus nginget-nginget nih, udah masukin kemasan belum, udah masukin cleaning agent apa belum. Nah, kalau yang ini kita dipermudah dengan adanya ini keterangan jenis bahan. Nanti kita klik apakah dia bahan, apakah dia cleaning agent, atau dia kemasan. Nanti semuanya ada di sini. Kalian tinggal pilih, misalnya jenis bahannya kalian pilih
kemasan. Nanti tinggal pilih kemasannya. Kalau kemasan kan rata-rata memang belum bersertifikat halal ya. Jadi nanti tinggal klik yang dicari bahan tidak bersertifikat. Kalau memang kalian pas klik di cleaning agent yang air, tentu yang kalau airnya memang belum bersertifikat halal, cari bahan tidak bersertifikat halal, pilih di air murni, gitu ya. Kalau kalian masukkan air PDAM, nanti akan dikembalikan karena PDAM harus sertifikat halal. Terus kalau misal cleaning agent-nya Sunlight, berarti kalian harus cari bahan bersertifikat. Gitu-gitu aja sih sebenarnya hampir sama seperti yang dulu, cuman kita lebih dipermudah gitu. Kalau misalnya ada bahan nabati atau bahan yang tidak bersertifikat halal yang nggak ada, ketika misalnya kalian input bahan nih, jenis bahannya kalian pilih bahan ini, terus pilih cari bahan yang tidak bersertifikat, misalnya apa ya, kayak rempah-rempah gitu kan banyak yang aneh-aneh ya, mungkin di setiap daerah banyak ada rempah-rempah tersendiri namanya aneh-aneh gitu. Nah, itu kalian bisa ajukan. Di sini ada tombol merah, ajukan. Nah, nanti ketika kalian klik itu, dia akan muncul kalian mengajukan bahan apa. Nanti akan diverifikasi oleh BPJPH. Gitu. Setelah itu, setelah kalian isi bahan, nah di sini tuh nanti akan ada verifikasi pendamping. Kalian akan menemukan kolom checklist verifikasi pendamping ya. Jadi ini nanti kalian verifikasinya melalui akun kalian. Jadi setelah kalian nginputin si halalnya pelaku usaha, setelah selesai semuanya nih dari bahan, produknya, pengisian produk, terus PPh-nya semua udah kalian isi, nanti kalian close akun PU-nya, kalian login di akun kalian sendiri. Lalu langsung ke bagian cek data pengajuan pelaku usaha. Di bagian sebelah kiri di menu, nanti cek data pengajuan pelaku usaha. Nanti akan muncul pelaku usahanya yang kalian dampingi. Ini nanti statusnya, jadi setelah kalian input itu, input di pelaku usaha, statusnya masih draft ya. Setelah draft, nanti kalian login di si halalnya pendamping, si halal kalian sendiri, nanti di ini cek data pengajuan PU, kemudian di klik view, setelah klik view, di bagian tab bahan, kalian checklist bahan-bahan yang digunakan, nanti ada kolom checklistnya. Setelah itu, di bagian produk juga kalian checklist, verifikasi pendamping, begitu juga di PPh. Setelah itu, setelah kalian verifikasi, sudah nih, kalian log out akun kalian, terus login lagi di akun PU. Di akun PU itu baru kalian bisa submit pengajuan self-declare-nya. Gitu. Jadi emang bolak-balik antara PU dan pendamping, tapi prosesnya akan lebih cepat dibanding proses tahun 2022. Jadi tak ulangi lagi ya. Pertama kalian input bahan di akun PU. Setelah input bahan semua selesai, bahan, produk, PPh selesai di akun PU, kalian login akun pendamping. Di akun pendamping, tugas kalian adalah checklist verifikasi bahan, produk, dan PPh. Setelah itu, kalian kembali ke akun PU untuk submit. Gitu. Jadi sekarang udah nggak ada upload SJPH seperti tahun lalu. Jadi lebih enak kan? Nah, setelah submit, kalian kembali ke akun pendamping untuk verbal seperti biasanya, seperti pada tahun 2022, yang checklist banyak itu. Ada checklist persyaratan umum, persyaratan khusus, terus ada bahan yang apakah dia termasuk bahan nabati, bahan kimia, telur segar, ikan segar, nah yang kayak gitu-gitu, seperti pada tahun lalu sama, baru kalian bisa kirim. Klik formulir rekomendasi, kemudian
kirim. Gitu. Terus kalian jangan lupa sering-sering dicek akun si halalnya. Begitu untuk update si halal yang terbaru. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Gimana? Lebih mudah kan? Atau malah bingung? Kalau dari saya cukup bisa dipahami, Bu. Terima kasih. Yang lain? Mungkin bisa lewat chat ya kalau bingung. Apa Bu? Gimana? Sudah. Tadi mungkin yang barusan datang bisa ini sih, apa namanya, bisa ke ini ya, apa namanya, di YouTube-nya Halal ITS ya, nanti kita bisa share juga gitu ya. Oke, aman Bu, lebih mudah sekarang. Iya, lebih mudah karena nggak perlu bikin SJPH dan lain-lain ya. Di situ memang lebih cepat dan oke. Dan selain itu ya mungkin yang kalian harus pahami yang terbaru terkait peraturannya BPJPH yang terbaru gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan ya mungkin ya Mbak Nurul tadi, sekarang harus masukkan air, sabun ya. Kemarin mungkin barusan nih sabun, air itu sudah mungkin bisa dilihatkan sih halalnya Mbak Nurul. Si halal yang terbaru ya, ada air ya, air sama itu tuh wajib ya, sama cleaning agent. Nah, itu sudah disiapkan di awal, itu sudah kelihatan gitu ya. Jadi sangat mudah mencari itunya juga sangat ini. Dan kalian juga ini ya, apa namanya, sekarang apa namanya, sertifikat halal itu berlaku seumur hidup. Nah, itu enaknya seperti itu. Jadi nggak perlu bingung dan lain-lain gitu ya. Kemudian, nah sekarang kita tidak pakai komisi fatwa halal MUI, tapi pakai komite halalnya BPJPH. Jadi prosesnya karena ini belum selesai ya, karena Maret tuh insya Allah terbentuk, jadi lebih cepat. Jadi nggak seperti yang lalu sampai berani. Jadi kalian yang harus diperhatikan adalah kalau itu balik ya, kalau balik itu verifikasinya segera dilakukan gitu. Biasanya lebih cepat. Dan ini pengalaman dari beberapa ini sudah banyak masuk ke komite. Jadi kalau sudah masuk komite itu honor tuh bisa langsung masuk gitu. Gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan terkait si halal yang terbaru atau mungkin izin bertanya. Oke. Mbak Nur mungkin ini izin bertanya, untuk checklist bahan di akun mentor, apakah akun mentor sendiri atau calon pendamping? Kalau saya sarankan calon pendamping. Jadi untuk sementara kalian harus pakai password yang bisa dipakai bersama dulu ya, karena kan bersepuluh ya. Saya memprediksi satu mentor tuh bisa nganu 10 calon. Nah itu kalau bisa memang ini calon pendampingnya. Karena kan nggak mungkin ya, karena mereka belum punya akun pendamping, makanya mereka nggak bisa. Jadi nanti saya minta share passwordnya dulu, share password yang mudah ya, jadi bukan password aslinya. Jadi kalian bisa ini ya. Jadi nanti mentornya ini bikin grup gitu, WhatsApp grup sendiri. Nanti mungkin ada satu WhatsApp-nya pusat kajian halal ya Mbak Nurul ya, yang akan berada di semua grup. Iya, jadi untuk tapi nggak ini ya, maksudnya tapi tetap mentor yang harus menjawab. Jadi pusat kajian hanya mendampingi kalau misalkan sampai nggak bisa terjawab gitu ya itu. Jadi nanti seperti itu. Nanti username dan passwordnya sementara di-share dulu. Tapi nanti setelah mereka semuanya sudah lulus, setelah pelatihan itu selesai, jadi itu kita buat nanti pelatihannya, kita usahakan 3 minggu itu selesai. Seperti kita kemarin ya, masih ingat yang tahun lalu. Jadi istilahnya kita 2-3 minggu tuh harus selesai ya, termasuk memasukkan data itu. Sekarang karena cepat harusnya 1-2 hari itu udah selesai, jadi bisa tahu lulus enggaknya. Kalau udah lulus semua dari satu grup itu gitu ya, walaupun mungkin ada yang nggak lulus ya, jadi kita kasih batas waktu. Jadi kalau misalkan sudah lulus, nanti passwordnya tolong diganti gitu ya, diganti supaya memang nggak dipakai gitu ya, nggak dipakai. Tapi nanti kalau misalkan ya itu, kalau tapi
ini hanya menentukan lulus apa enggak gitu ya, lulus apa enggak dari calon pendampingnya tersebut. Jadi nanti kalau misalkan ada revisi ya revisi, nanti saya minta tolong mungkin mentornya bisa merevisi kalau misalkan ada yang balik gitu ya, karena kan passwordnya sudah diganti dalam waktu 2 minggu itu sudah berubah. Semoga sih, makanya jangan sampai salah, jadi biar nggak merevisi bolak-balik. Tapi sepertinya sekarang sudah clear. Kalau tahun lalu itu sepertinya BPJBH itu banyak berubah karena kan komisi fatwanya dari MUI, kemudian ada komite, macam-macam gitu loh. Jadi peraturan itu berubah-berubah, sehingga kami sendiri dari Pusat Kajian Halal untuk mengikuti itu juga agak susah. Tapi untuk sekarang lebih stable ya, lebih ini, karena mereka sudah tidak, kalau tahun 2022 itu mereka masih coba-coba gitu ya. Tapi kalau ini sepertinya sudah lebih stabil lah. Jadi nggak mungkin ada peraturan-peraturan yang berubah terlalu cepat seperti kemarin, begitu. Ya, jadi mungkin username passwordnya bisa besar dalam waktu 2 minggu gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi selain dari Asmi? Saya mau bertanya, Ya, Bu. silakan Mbak Jihan. Ya, terima kasih kesempatannya. Yang pertama itu pertanyaan saya, untuk pelatihan calon pendamping itu nanti pelatihannya online atau offline. Terus yang kedua, calon pendamping itu dari mahasiswa KKN 2023 itu ya, Bu? Iya. Itu aja pertanyaannya, Mbak. Ada lagi? Iya. Itu aja ya. Ya, seperti yang saya inikan tadi ya di whiteboard tadi ya. Di whiteboard tadi bahwa jadi whiteboard tadi. Jadi pelatihan pendamping itu akan terjadi 2 kali. Yang pertama adalah prioritas yang sekarang ada jumlah 200 orang, hampir 200 yang mendaftar, dan Atmas produk. Di mana Atmas prioritas ini kami juga akan merekrut umum dari, karena kami melihat terutama yang umum nanti bisa membantu di sini. Nanti tolong ditulis di sini yang bersedia, nanti bisa menulis mungkin namanya di sini yang bersedia siapa, atau nanti bisa kontak ke Mbak Nurul juga ya di WA Atmas Pusat Kajian Halal gitu ya. Nah, untuk yang Atmas prioritas ini ya, yang Atmas prioritas yang akan kita lakukan pendamping ini nanti online. Jadi kita buat online semua, nggak ada yang offline, karena dengan jumlah cukup banyak ya 200 tuh nggak mungkin kita akan melakukan offline. Nah, nanti kami minta bantuan dari mentor ya untuk ikut join. Mungkin kita akan mengadakan tuh nggak di hari kerja, karena kan kita harus segera melakukan pelatihan kemungkinan Sabtu Minggu. Jadi nanti minta tolong untuk mentornya, mungkin nanti ada sesi-sesi khusus untuk mentor. Jadi kita akan bikin breakout room gitu ya, di mana nanti ada mentornya. Jadi pada saat mereka melakukan isi halal ya, terutama NIB dan si halal itu, mentornya juga ikut melihat gitu ya, caranya seperti apa. Jadi nanti kita akan buat breakout room sejumlah mentor ya, yang akan baik. Jadi nanti ada umum, ada KKN 2023. Tapi ini tidak menutup kemungkinan kalian juga mencari UMKM sendiri ya. Ini makanya saya terbuka 2022 yang mau ikut lagi nggak apa-apa. Ya, nggak harus yang baru, tapi untuk calon pendamping harus yang nomor 2 dan nomor 3 ini. Nah, nanti akan dilakukan 2 kali. Yang pertama Atmas prioritas yang akan kami lakukan segera ya, yang Atmas prioritas ini, dan nanti ketika pengumuman hibahnya dosen yang berbasis produk itu keluar, nanti kalian juga kami libatkan kembali. Begitu. Gitu ya, Mbak. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Saya mau bertanya, mungkin enggak kaitan ini dengan pelatihan ini. Kemarin itu apa yang saya buat ini itu ternyata sebentar. Putus-putus ya, kalau Nurul? Sekarang putus-putus suaranya, atau dari saya ya, atau internet kita di sini? Atau mungkin bisa chat Mbak, mungkin kalau iya putus-putus ya. Mbak Suci ada pertanyaan, kami berharap Mbak Suci bisa bergabung ya jadi mentor. Jadi mentor aja Mbak. Iya Bu, insya Allah saya bersedia Bu. Iya, jadi mentor aja. Kalau nanti tapi yang virtual nanti ini nggak usah mentornya ya, yang virtual pendamping. Tapi pastikan ya, saya minta tolong untuk para mentor, pastikan mereka melakukan foto ya, foto benar-benar mereka istilahnya
mengunjungi UMKM dan produknya apa. Karena nanti kalau Amas Prioritas ini kami juga akan buat bukunya. Jadi bukan chapter ya. Kalau Amas Prioritas tuh cuma bikin buku, jadi produknya dia apa, KKN-nya saat verbal apa gitu aja. Cuman sederhana aja. Kita buat buku katalog ya, UMKM yang sudah kita bantu gitu. Bukan chapter, nggak ada chapter-chapteran. Kalau Amas Prioritas nggak ada chapter, nggak ada ini. Tapi kalau mentor mau ikut verbal, ngajarin cara verbal di sana di tempatnya UMKM tuh ngapain aja gitu boleh juga kalau kalian longgar atau punya waktu gitu. Jadi sekalian ngajarin adik-adiknya verbalnya tuh gimana sih di sana, apa aja yang perlu dicek, apa aja yang perlu kalian ketahui pada saat verbal gitu. Boleh juga kalau mau ikut. Baik, Mbak Jihan tadi bagaimana? Sudah bergabung Mbak Jihan? Bagaimana Bu? Sudah jelas? Tadi pertanyaannya apa Mbak yang putus-putus tadi? Iya, saya ulangi Bu. Jadi kemarin waktu saya mendampingi UMKM, ternyata UMKM tersebut menghubungi saya kembali karena ternyata ibu tersebut merupakan ketua komunitas seperti membuat jajanan-jajanan begitu Bu. Jadi memang keahliannya membuat produk-produk makanan begitu. Beliau meminta tolong ke saya bahwa ibu itu sudah memiliki data-data nama-nama UMKM yang ingin didaftarkan di sertifikat halal. Nah itu tapi kan tempatnya itu tersebar ya Bu di Surabaya dan di Madura. Nah itu nanti sebaiknya saya bagaimana ya Bu? Apakah nanti diikutkan waktu ada pelatihan ini, pendaftaran pelatihan ini, atau saya bagaimana itu baiknya Bu? Oke. Kalau ini saya kembalikan aja ke Mbak Jihan ya. Kalau Mbak Jihan mampu untuk melakukan itu sendiri, monggo. Kalau mau dibagikan ke mentor-mentor di sini yang mungkin ya, yang mau membantu, maksudnya mau memberikan input, misalkan, saya mau Bu kalau Surabaya gitu, atau mungkin ada yang monggo. Kalau ada yang ini mau menunggu pelatihan pendamping ini juga boleh. Jadi datanya diambil, di-keep aja. Nanti mungkin Mbak Nurul bisa memberikan template-nya Mbak Nurul ke Mbak Jihan ya. Template Excel-nya ya. Jadi nanti bisa di filter gitu, boleh gitu. Gitu Mbak Jihan. Iya, baik Jadi Bu. karena kalian kan sudah pendamping itu sebenarnya kan lumayan ya buat biaya, mestinya buat biaya hidup kalian ya. Apalagi sekarang sistemnya sudah lebih mudah gitu ya. Jadi setelah KKN ini kalian mau cari UMKM, mau nambahin apa itu monggo gitu ya. Iya, baik Bu. Iya. Ini Bu, karena kemarin kan saya self declare. Nah, untuk sekarang kan mungkin nanti ibunya kalau mau daftarin produk itu kan reguler. Nah, ketentuannya reguler itu bayarnya berapa dan untuk berapa produk ya Bu? Untuk reguler kami ini soalnya yang Amas Prioritas itu lebih dipentingkan yang sehati ya, yang self declare ya. Nah itu kami ini peraturannya masih berubah SK-nya gara-gara kemarin banyak perubahan dari LPH. Kemarin kan kalau reguler itu kan sambungannya ke LPH, bukan ke pendamping ya. Nah itu ada beberapa aturan yang berubah. Nah itu kami belum dapat SK yang terbaru, belum update gitu ya. Jadi kami tidak bisa menjawab. Jadi saya sarankan untuk Mbak Jihan yang makanya tadi mungkin bisa minta tahu Mbak Nur Excel-nya. Jadi biar terfilter yang benar-benar self declare dulu aja. Jangan yang reguler dulu. Nanti mungkin bulan April ya atau Mei ketika SK itu sudah turun. Saya nggak berani jawab dulu berapa. Iya. Baik Bu, terima kasih. Ya, baik. Ini ada pertanyaan dari siapa ini? Permisi, apakah mentor sendiri akan sering ada pelatihan ataupun bersama menti pendamping? Itu terserah ya Mbak Agnes ya. Jadi kan nanti dibuatkan WhatsApp grup sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian mau Mbak Agnes mau bikin Zoom, misalkan bingung gitu, itu tergantung mentor sama mentinya aja gitu. Jadi terserah gitu ya. Tapi cuman pada saat pelatihan ya, pada saat pelatihan calon pendamping, kami sangat berharap ada mentor di situ, ada breakout room. Jadi kan mereka pertama kali ya berkenalan dengan si halal. Jadi sebaiknya ada di situ. Jadi memperkenalkan juga mungkin yang tidak bisa terbahas di materi gitu. Izin bertanya, seumur hidup untuk sertifikat halal yang sekarang atau apa ya Bu?
Ini untuk sertifikat halal yang tahun 2023 gitu ya. Yang tahun 2022 masih 4 tahun ya. Memang ini rezekinya yang 2023 gitu ya. Oke. Izin bertanya untuk tambahan kegiatannya bagaimana? Ini belum nanti kami akan sampaikan ya. Tapi insya Allah jadwal pelatihannya itu Sabtu Minggu. Nah, kalau Sabtu Minggu kan kemungkinan banyak yang bisa ya, maksudnya tidak mengganggu waktu kuliah karena kan ini belum mulai liburan gitu ya, Sabtu Minggu gitu ya, kita ada keadaan pelatihan gitu ya. Setelah itu kemungkinan besar mungkin Maret mungkin pada saat Ramadan mungkin kita sudah melakukan pelatihan, kalau enggak April ya, setelah Lebaran. Kemungkinan itu, nah setelah itu baru, karena ini pelatihannya online, saya kira bisa dimanapun. Nah setelah itu baru 2 minggu kita kasih batas waktu untuk para calon pendamping untuk input data di Sihalal, dan nanti yang mentor yang laporan ke kami siapa aja yang sudah berhasil submit ya dengan sudah terverifikasi ya, sudah submit dan sudah verbal. Nah setelah itu baru kita kasih pengumuman mereka bisa berjalan sendiri atau tidak ya, lulus apa enggak itu. Gitu Mas Kiram. Jadi cuman waktunya mentor ya itu selama 2-3 minggu itu sih. Tapi kecuali kalau misalkan ada revisi, nah itu mungkin nanti mendampingi, kalau misal ya nggak mendampingi mungkin memperhatikan apa yang perlu direvisi, itu aja udah selesai sih sebenarnya. Jadi yang kami butuhkan mentor ini adalah terutama pada saat menentukan kelulusan ya, benar-benar mereka ngerti NIB, benar-benar mereka ngerti cara masukkan di Sihalal begitu. Jadi nggak sepanjang kayak kemarin ya yang KKN kemarin itu gitu ya. Karena kan nanti pendamping akan bisa berdiri sendiri juga gitu ya nantinya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Boleh chatting, boleh pakai. Ya, silahkan. Ya, saya ingin bertanya, Bu. Kebetulan ada beberapa UMKM yang pernah saya dampingi itu ingin mengajukan sertifikat halal lagi, Bu. Tapi pada saat saya login di akunnya itu sudah tidak bisa. Apakah ada saran, Bu, untuk itu? Soalnya saya pernah diskusi sama Mbak Nurul, katanya memang UMKM itu udah tidak bisa mengajukan sertifikasi halal. Begitu. Mungkin Mbak Nurul bisa jawab, Mbak Nurul. Mbak Iya, Nurul. jadi, buat akun lagi. Ya, Bu. Jadi setelah seperti yang saya jelaskan tadi di awal, kalau dia sudah ikut tahun 2022 melalui Sehati 22, pendampingan self declare tahun 2022 dan sertifikatnya sudah keluar, maka tahun 2023 ini dia nggak bisa lagi ikut di self declare, dia harus daftar reguler. Nah, untuk akun si halalnya tadi bermasalah ya ketika login ya. Iya, Mbak. Nah, itu kalian bisa tanyakan dulu ke pelaku usahanya apakah sudah di reset password sama mereka, karena beberapa UMKM yang saya dampingi sendiri pun juga ketika sertifikatnya udah keluar mereka ganti passwordnya. Jadi saya pun juga udah nggak ngerti passwordnya apa. Ketika mereka mau mengajukan lagi, nanya ke saya, gimana Mbak, saya lupa kemarin saya riset apa gitu. Nah, nanti kalau kayak gitu, kalian bisa chat ke nomornya Pusat Kajian Halal, nanti aku bantu risetin akunnya kemarin apa gitu. Oh iya, Mbak. Tapi kalau dia sudah lolos sertifikatnya tahun kemarin, tahun ini berarti dia ikut reguler ya, kamu nggak bisa lagi dampingi di self-declare. Walaupun produknya berbeda ya, Mbak? Iya. Karena sudah ada di si halalnya, terrecord. Kalau kamu buka nanti di bagian layanan sertifikasi pengajuan self-declare, nanti langsung muncul pelaku usaha ini sudah mendapat fasilitasi Sehati 2022 gitu. Nanti nggak bisa lagi diklik layanan. Gitu. Oh iya, Mbak. Makasih, Mbak, penjelasannya. Makasih, Bu. Ada yang mau bertanya lagi?
Untuk perpanjangan sertifikat halal itu apa langsung ke PKH ITS saja ya Bu, sama apakah ada biayanya? Jadi untuk perpanjangan sertifikat halal itu prosesnya mengulang kembali dari awal. Jadi setelah sertifikatnya habis 4 tahun kemudian, dia mengajukan kembali sama seperti dia mengajukan pada saat belum punya sertifikat. Untuk kasus yang self-declare, kemarin kan mereka daftarnya melalui pendamping. Kalau perpanjangan self-declare itu harus ikut reguler, jadi nggak bisa self-declare, perpanjangan self-declare lagi gitu nggak bisa. Self-declare, perpanjangannya reguler. Gitu. Daftarnya langsung ke LPPOM MUI atau ke Sukovindo atau ke lembaga pemeriksa halal yang lain. Gitu. Kalau misalnya PU-nya itu udah daftar sertifikat halal dari tahun 2018 gitu ya misalnya. Terus sertifikat halalnya habis, dia mau mau perpanjangan gitu. Nah, itu kalian bisa masukkan ke self declare karena dia belum pernah ikut sehati. Gitu. Tapi kalau yang sertifikatnya kemarin dari sehati 22 terus habis masa berlakunya, maka perpanjangnya melalui reguler. Gitu. Gini mungkin membantu menjawab Mbak Nur ya. Jadi kalau misalkan dia expirednya itu sebelum 2019 ya, karena kan si halal itu baru ada tahun 2020 ya, 2020. Jadi kalau misalkan dia punya sertifikat halal yang tahun sebelum tahun 2020 ya, misalkan dia pakai LPOM itu masih belum terdata di si halal. Jadi bisa. Jadi kalau dia belum apa namanya expired expired lah, pokoknya dia ngurus halal sebelum 2020 ya, 2019 misalkan terakhir di 2019 itu jangan perpanjangan, langsung aja daftar baru pakai self declare bisa, nggak harus reguler ya. Pokoknya intinya sebelum 2020 dia sudah mendaftar sertifikat halal dan sertifikat halalnya itu keluar sebelum tahun 2020 sebelum ada si halal itu bisa. Karena di database BPJBH itu belum ada, dianggap belum pernah mendaftarkan karena daftar database-nya BPJBH sama LPPOM itu belum terintegrasi gitu ya. Jadi intinya pastikan aja, tanya aja, Bu, kapan ngurus sertifikat halalnya? Pakai si halal apa enggak? Maksudnya nanyain dia tahun berapa? 2000, pokoknya sebelum 2020 bisa. Masukkan aja ke self declare kalau dia memenuhi kriteria self declare, gitu ya. Ini begitu. Ada lagi pertanyaan? Permisi, Bu. Ya. Saya ingin bertanya. Ini ada titipan pertanyaan dari teman saya yang mungkin dia tertarik gitu, Bu. Cuman, jadi teman saya tuh tahun lalu ikut KKN. Cuman anaknya itu terkendala di sertifikat sama akunnya, Bu. Karena dia kelupaan nggak daftar atau mengumpulkan berkas gitu, Bu. Jadi untuk akunnya tuh belum ada. Cuman dia untuk latihan pendamping tahun lalu sebenarnya ikut gitu, Bu. Nah, untuk akun yang seperti itu bisa dibantu atau bagaimana? Lulus apa enggak kemarin? Pelatihannya lulus apa enggak? Gini aja Mbak, nanti ini kalau itu kan pribadi ya, bisa nanya ke ini aja, langsung chat pusat kajian halal, nanti kami carikan memastikan dia lulus apa enggak, karena kalau enggak lulus kami pun juga enggak bisa. Kalau enggak lulus dia harus ikut, kalau misalkan Bu saya kepingin ya, berarti dia ikut amas prioritas aja, enggak apa-apa, dianggap umum nanti, karena kan dia sudah pernah ikut KKN ya, dianggap umum, itu aja. Enggak apa-apa, selama dia tertarik enggak apa-apa. Baik, Bu, terima kasih. Dikasih aja namanya ke pusat kajian halal ya, WA-nya ya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Sebelum saya akhiri, saya kira ini. Oke, Mbak Nur itu udah set kontaknya. Baik. Saya kira cukup ya, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, kalau masih ada yang bertanya bisa ke WhatsApp-nya Pusat Kajian Halal ITS ya, nanti bisa menanyakan apa yang harus dilakukan. Ini semuanya sudah ada di grup ya, di WAG ya Mbak Nurul? Belum semua, Bu. Oh, belum Jadi semua. nanti gini aja, Bu, nanti kalian yang bersedia untuk jadi mentor, chat ke nomor Pusat Kajian Halal, nanti kalau nyatakan kesediaan kalian, nanti habis itu aku masukin ke grup pendamping halal PKH ITS. Gitu.
Ya, baik begitu ya Mbak. Tolong nanti yang benar-benar tertarik bisa ini ya nanti gabung di WhatsApp group. Jadi ini saya tidak akan memaksa ya, boleh enggak, boleh tidak, itu kan tergantung kalian ya yang ini. Misalkan Bu, saya daripada enggak, ya bukan enggak ada kerjaan ya, pasti kalian sudah semester tinggi ya, cuman misalkan ingin tetap membagi ilmunya gitu ya ke para mahasiswa yang baru dan mendapatkan benefit ya, karena nanti calon pendamping itu pakai namanya kalian, karena pakai namanya kalian juga harus bertanggung jawab ya, maksudnya memastikan bahwa yang mereka masukkan itu benar gitu ya, kalian harus cek apa benar nggak yang mereka masukkan, itu aja sih. Tapi mereka effortnya nggak segede dulu waktu kalian sendiri gitu, itu sih. Baik, kalau tidak ada saya tutup Mbak Nurul ya, kalau gitu ya. Iya Bu. Ya, saya tutup ya, nanti pertanyaan bisa lewat chat. Terima kasih, alhamdulillah ada 17 partisipan ya, berarti sekitar 15 orang yang saya perkirakan bersedia untuk daftar jadi mentornya. Di mana Bu jadinya? Kirim langsung chat Pusat Kajian Halal ITS ya. Nanti Mbak Nurul yang kalau bersedia ya, kalau bersedia langsung chat di Pusat Kajian Halal ITS. Itu nomornya ada di kolom chat. Nah, nanti langsung kontak. Nah, langsung kontak nanti baru Mbak Nurul yang akan membuatkan WhatsApp grup khusus untuk para mentor, gitu ya. Baik, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir. Saya kira nggak perlu terlalu waktu lama, karena itu juga harus kuliah dan lain-lain, gitu ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada di ini Mbak ya, rekam ya Mbak ya. Nanti di-share juga rekamannya. Baik, Iya, saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup ya.